Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, mungkin kita semua pernah bertanya pada diri sendiri, mengapa hidup terasa begitu sulit dan rezeki terasa jauh di luar jangkauan? Kesulitan terus bergulir, seolah dunia ini menolak kita. Ketika kita memandang sekeliling, terlihat orang lain memiliki hidup yang mudah, rezeki yang lancar, dan kebahagiaan yang memancar. Saat itulah, rasa iri kadang muncul, diiringi oleh pikiran negatif yang mengarah pada prasangka. Mungkinkah dia mendapat uang dari korupsi? Atau mencari rezeki dengan cara curang? Atau mungkin terlibat dalam praktik mistis? Dan masih banyak lagi prasangka lainnya. Mari kita buang sifat iri dan bersama-sama merenung, apakah kesulitan dan keterbatasan rezeki yang kita alami ada kaitannya dengan perilaku atau kebiasaan buruk yang kita miliki. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan hambanya terlantar. Dia selalu menyediakan jalan keluar, namun mengapa rezeki kadang terasa begitu sulit? Saudara-saudara yang saya cintai dalam iman, perhatikan 9 poin yang akan saya sampaikan. Mungkin ada di antara kita yang masih terjerat pada hal-hal berikut. Yang pertama, apakah kita masih terjebak dalam perilaku syirik, walaupun hanya dalam hati? Syirik merujuk pada tindakan mengaitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain, entah itu benda, tempat, manusia, atau hal lainnya. Sebagai contoh, kita mungkin beranggapan bahwa rezeki datang karena adanya benda bertuah atau karena petunjuk dari benda tersebut, padahal rezeki datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kehendaknya. Ketika rezeki datang melalui seseorang, kita seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pertemuan tersebut, bukan memuja individu tersebut sebagai sumber rezeki kita. Menghargai orang yang membantu kita adalah wajar, namun jangan sampai kita berlebihan dalam penghormatan tersebut. Yang kedua, perhatikan pelaksanaan salat kita. Jika saat ini kita hanya menjalankan salat 3 waktu, mulailah melengkapinya menjadi 5 waktu. Jika masih merasa enggan, minimal tambahkan 1 waktu salat. Kemudian tambahkan 1 waktu lagi di hari berikutnya. Setelah mencapai 5 waktu, upayakan untuk konsisten melaksanakan salat tepat waktu begitu azan berkumandang. Hindari penundaan, karena hal itu akan membawa kita kembali ke kebiasaan lama. Sisihkan waktu sebentar, cukup 10 menit, untuk menjalankan ibadah salat, karena waktu luang kita lebih dari cukup dibandingkan dengan waktu yang kita butuhkan untuk melaksanakan salat yang hanya memakan waktu singkat. Kemudian yang ketiga, hindari sebisa mungkin menyakiti hati orang tua kita. Jika kita pernah melakukan kesalahan atau mengucapkan kata-kata yang menyakitkan kepada orang tua, mulailah untuk bertobat dan meminta maaf kepada keduanya. Karena ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bergantung pada ridha orang tua. Bagaimana jika orang tua kita telah tiada dan kita masih memiliki penyesalan atas perlakuan kita terhadap mereka? Setidaknya, doakanlah mereka dengan doa yang tulus dan mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia Maha Pengasih kepada hambanya. Yang keempat, apakah kita mempergunakan harta yang bukan hak kita? Ini adalah isu yang luas, namun mari kita contohkan secara sederhana. Dari setiap penghasilan yang kita terima, ada bagian dari harta itu yang menjadi hak fakir miskin, termasuk yatim piatu, yaitu 2,5% dari jumlah keseluruhan. Sisihkan bagian yang seharusnya mereka terima dari penghasilan kita dan salurkan kepada mereka. Cari anak yatim piatu atau fakir miskin di sekitar kita dan berikanlah hak mereka. Jangan merasa malu meski yang kita berikan terlihat sedikit, karena dari keikhlasan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan rezeki kita, insya Allah. Yang kelima, berdagang dengan jujur. Saat bertransaksi, pertahankan integritas dengan tidak memotong takaran barang. Bahkan mungkin Anda bisa memberikan sedikit tambahan sebagai sedekah. Saat menjual barang, sampaikan kondisinya dengan jujur, terutama dalam transaksi jual beli barang bekas seperti handphone. Jika terdapat kerusakan, sebutkan dengan jelas dan tetap berikan harga yang pantas. Meskipun ada pepatah yang mengatakan bahwa kejujuran merugikan, namun perlu diingat bahwa meski mungkin Anda mendapat lebih sedikit di awal, kejujuran akan membawa Anda mendapat lebih besar di masa depan. Orang yang tidak jujur mungkin akan mendapatkan keuntungan besar awalnya, namun akhirnya akan mendapatkan akibat yang lebih buruk karena perbuatannya yang tidak jujur. Oleh karena itu, disarankan bagi kita semua untuk menghilangkan sifat tidak jujur tersebut sedikit demi sedikit, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala yang kita lakukan. Yang keenam, bagi yang sudah berkeluarga,
hindari menyakiti atau mengabaikan anak dan pasangan. Jika merasa kesal terhadap kelakuan mereka, pertimbangkan untuk melihat diri sendiri terlebih dahulu. Mencari tahu penyebab dari permasalahan yang muncul adalah langkah yang lebih bijak daripada langsung menyalahkan orang lain. Diskusikan bersama untuk menemukan akar permasalahannya, dan berdoalah serta serahkan segala masalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan solusi terbaik. Dengan berusaha dan berserah kepadanya, insya Allah kita akan diberikan jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemberi solusi yang terbaik. Bagi yang belum menikah, ini bisa dijadikan sebagai pelajaran untuk memilih pasangan hidup yang baik di masa depan. Yang ketujuh, menghindari kebohongan. Mungkin ada yang berpendapat bahwa berbohong demi kebaikan adalah hal yang dibenarkan, namun perlu diingat, kebaikan yang dimaksud seharusnya bersifat universal, tidak hanya untuk diri sendiri atau orang tertentu saja. Mengapa demikian? Karena kebohongan dapat merugikan orang lain yang menjadi korban, dan tindakan tersebut dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun menghilangkan kebiasaan berbohong bukanlah hal yang mudah, namun kita bisa menguranginya secara bertahap dan mulai menanamkan sifat jujur dalam diri kita. Meskipun di awal mungkin terasa sulit, namun dengan izin Allah, kehidupan kita akan menjadi lebih damai dan nyaman di masa depan. Untuk saudara yang mendengarkan pesan ini, mari kita buka hati dan pikiran kita. Jika pasangan ingin berubah menjadi lebih jujur, mari kita hindari saling menyalahkan dan menekan. Tetapi mari kita dukung dengan kata-kata dan tindakan yang positif, serta mulailah dengan saling memaafkan. Dengan demikian, insya Allah akan membawa berkah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, berkuasa dengan bijaksana. Jika kita menduduki jabatan atau memiliki kekuasaan, baik dalam lingkup pekerjaan maupun dalam keluarga, penting untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Sebagai contoh dalam jabatan, kita harus menghindari tindakan korupsi atau penipuan, meskipun itu dapat memberikan keuntungan finansial secara singkat, namun pada akhirnya akan menimbulkan masalah yang lebih besar, baik dalam lingkup keluarga maupun kesehatan mental. Begitu pula dalam kepemimpinan keluarga, hindari penyalahgunaan kekuasaan, seperti menjadikan pasangan atau anak sebagai pembantu rumah tangga. Pasangan dan anak adalah mitra dalam menjalani kehidupan, oleh karena itu, mereka seharusnya dilibatkan dalam pengambilan keputusan, asalkan pendapat mereka membangun dan tidak merugikan orang lain. Penyebab terakhir dari kurang lancarnya rezeki adalah kepelitan dalam memberikan zakat atau bersedekah. Sikap ini dapat menghambat aliran rezeki kita. Dalam konteks ini, perlu saya tegaskan bahwa hukum alam berlaku. Artinya jika kita enggan untuk memberikan sedekah yang seharusnya diberikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menghambat aliran rezeki kepada kita. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Allah yang Maha Kaya mempersulit kita mendapatkan rezeki? Sebelum mengajukan pertanyaan semacam itu, mari renungkan terlebih dahulu pada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan prasangka yang Dia miliki terhadap hambanya, akan mempermudah urusan mereka yang membantu orang lain dalam kebaikan. Jadi, jika kita menanam kebaikan, pasti kita akan menuai kebaikan pula. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, itulah 9 faktor utama yang membuat rezeki kita tampak sulit datang. Oleh karena itu, bagi semua yang mendengarkan pesan ini, mari kita hindari dan tinggalkan perilaku-perilaku tersebut, serta mulailah menanam benih kebaikan agar kita dapat menuai hasil yang baik pula. Wallahu alam bisawab, jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.